Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvina Yuliana, Nitastia Dewi, dan Herianti akan memaparkan hasil proposal kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Web pada SDN 2 Pandansari. Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Web pada SDN 2 Pandansari. Pendahuluan, latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, pada kehidupan manusia pun berubah mengikuti alur perkembangan, sehingga timbul pemikiran-pemikiran modern guna menunjang kehidupannya. SD Negeri 2 Pandansari adalah sekolah dasar negeri yang berlokasi di Desa Pandansari 2, Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di sekolah tersebut terdapat perpustakaan sekolah yang berisi bermacam-macam buku seperti buku pelajaran, dongeng, ensiklopedia, dan banyak buku lainnya untuk menambah wawasan siswa-siswinya. SD Negeri 2 Pandansari dalam melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku masih menggunakan sistem pencatatan secara manual atau pembukuan. Metode manual seperti ini kurang efektif karena jumlah data transaksi yang semakin banyak tentu akan menambah kesulitan dalam mengolah data perpustakaan. Belum lagi jika terjadi kesalahan dalam transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Rumusan masalah. Berikut adalah rumusan masalah untuk perancangan sistem informasi perpustakaan sekolah pada SD. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem informasi perpustakaan sekolah. Terus yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam merancang sistem informasi perpustakaan sekolah dasar. Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan efisiensi pengelolaan di perpustakaan sekolah agar lebih efisien dan akurat. Tujuan laporan. Berikut beberapa tujuan dalam perancangan sistem informasi perpustakaan sekolah dasar tingkat sekolah SD. Yang pertama, merancang sebuah sistem informasi perpustakaan sekolah. Yang kedua, mengetahui cara mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam perancangan sistem informasi perpustakaan sekolah. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan sekolah. Ada juga ruang lingkup dan batasan masalah. Yang pertama, ruang lingkup, pengelolaan koleksi buku, manajemen anggota, sistem peminjaman dan pengembalian, katalog online, dan integrasi dan keamanan. Batas masalah, keterbatasan teknologi, anggaran dan biaya, sumber daya manusia, kepatuhan dan regulasi, dan ada juga skalabilitas dan konstomisasi. Manfaat penelitian. Di sini ada efisiensi operasional, yang kedua dukungan untuk pembelajaran, ketiga akses informasi yang lebih cepat, dan keempat meningkatkan pengolahan data, pengurangan kesalahan, pemanfaatan teknologi. Bab 2, tinjauan umum dan landasan teori. 1. Tinjauan umum. Objek tugas laporan. SDN Negeri 2 Pandansari berdiri sejak tanggal 1 November tahun 1981 yang terletak di Desa Pandansari 2, Dusun Bojonegoro, RT 5 RW 2, Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berbatasan dengan Kecamatan Buai Madang Ulu Timur serta Madang Suku 2, akses menuju kabupaten kurang lebih sekitar 45 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Landasan 2.2, landasan teori. Rancangan sistem informasi perpustakaan sekolah merupakan proses yang kompleks yang melibatkan pemahaman kebutuhan pengguna, analisis sistem yang ada, desain sistem baru, serta implementasi dan pengujian. Berikut adalah landasan teori yang dapat digunakan dalam perancangan sistem informasi perpustakaan sekolah. 1. Sistem informasi. Definisi sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam konteks perpustakaan sekolah, sistem informasi melibatkan pengolahan data buku, anggota perpustakaan, sirkulasi buku, serta laporan dan analisis data. Komponen, menurut Robert Rudo dan Jenny Rudo, komponen utama sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang.
yang terlibat dalam setiap sistem tersebut. Analisis dan desain sistem. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna termasuk pustakawan, siswa dan staf sekolah. Serta metode yang sering digunakan termasuk wawancara, survei, dan observasi. Desain sistem meliputi desain antarmuka, UI, desain basis data, dan arsitektur sistem. Prinsip desain yang baik termasuk kemudahan pengguna, konsistensi, dan Evaluasi dan pemeliharaan sistem. Evaluasi sistem dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah diterapkan. Pemeliharaan sistem, proses berkelanjutan yang mencakup pembaruan sistem, perbaikan bug, dan peningkatan fitur berdasarkan masukan pengguna dan perubahan kebutuhan organisasi. Penelitian dahulu. Sistem informasi perpustakaan adalah solusi yang tepat untuk membantu para guru dan mengelola informasi seputar tentang pendataan dan buku. Sistem informasi berbasis web adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi web atau internet untuk mendukung dan memudahkan pekerjaan manusia agar menjadi lebih efisien. Menurut fungsi perpustakaan sekolah sebagai tempat baca yang sekarang semakin kurang diminati oleh siswa untuk membaca dan mencari literatur ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena terkalahkan oleh media informasi seperti internet yang lebih mudah digunakan dalam pencarian berbagai macam ilmu dan sumber bacaan. Bab 3, analisis dan perancangan. Analisis masalah. SDN 2 Pandansari menghadapi beberapa tantangan dan pengelolaan perpustakaannya yang menyebabkan efisiensi operasi terganggu. Pertama, berikut gambar flowchart dari alur sistem terdahulu. Selanjutnya, gambar flowchart dari sistem yang akan kita buat. Metode penelitian. Metode penelitian literatur yang digunakan dalam perancangan sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web pada SD melibatkan langkah-langkah sistematik untuk mengumpulkan, menilai, dan menyintesis berbagai sumber literatur yang relevan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dimulai pada tanggal 14 Mei 2024 dilakukan di Oku Timur. Metode pengumpulan data, observasi perancangan sistem informasi perpustakaan mengungkapkan berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah dan mengelola perpustakaan. Melalui pengamatan langsung di perpustakaan sekolah, terlihat bahwa proses peminjaman dan pengembalian buku masih dilakukan secara manual yang seringkali menyebabkan antrian panjang dan kesalahan pencatatan. 3. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan pada perancangan sistem informasi perpustakaan sekolah adalah metode waterfall. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, yaitu analisis persyaratan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem informasi perpustakaan yang memudahkan pengguna dalam mengakses informasi perpustakaan dan memudahkan pengguna dalam mengelola data perpustakaan. Di sini bisa kalian lihat gambar metode waterfall. Di situ ada analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, integrasi, dan pengujian dan pemeliharaan. Analisis kebutuhan sistem. Ada yang pertama fungsional pengelolaan data buku. Sistem yang harus dapat mengelola data buku termasuk data judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan kategori buku. Sistem harus dapat mencatat data peminjaman dan pengembalian buku. Dan yang terakhir ada perancangan sistem. Rancangan sistem ada informasi perpustakaan berbasis web. Yang kedua, tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem informasi perpustakaan yang meliputi data interpretaris buku, data jurnal peminjaman, dan pengembalian. Yang ketiga, ada tahap desain. Pada tahap ini dilakukan desain sistem informasi perpustakaan yang meliputi
Ada lagi skenario sistem. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk masuk ke dalam sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web. Yang pertama, buka browser web. Terus yang kedua, masukkan alamat web. Yang ketiga, pergi ke halaman masuk. Dan ada keempat, cari tombol masuk, isi kredensial Anda. Dan keenam, masukkan nama pengguna dan kata sandi. Yang ketujuh, klik tombol masuk. Dan yang terakhir, berhasil masuk. 9, mulai menggunakan sistem. Di sini ada use case diagram. Use case diagram adalah representasi visual dari sistem atau aplikasi yang menunjukkan aktor dan kasus penggunaan. Diagram ini digunakan dalam analisis dan desain sistem untuk menggambarkan bagaimana berbagai aktor berinteraksi dengan sistem. Bisa dilihat gambarnya di sini. Dan ada juga activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam suatu sistem atau proses bisnis. Di sini bisa dilihat gambar activity diagram 1. Terus ada sequence diagram. Sequence diagram adalah jenis diagram interaksi dalam United Media Link Lanum. Sequence diagram adalah jenis diagram interaksi dalam UML yang menggambarkan bagaimana objek berinteraksi dalam suatu urutan waktu. Bisa dilihat gambarnya. Dan dilanjut ada sistem state machine diagram. Adalah salah satu diagram dalam UML yang digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis dari sebuah objek berdasarkan perubahan keadaan. Sebagai respon terhadap berbagai kejadian atau event, diagram ini menggambarkan bagaimana objek berpindah dari satu ke satu state lainnya dan menunjukkan transisi yang dijadikan akibat event tertentu. Di sini ada gambarnya. Dan ada juga kelas diagram. Adalah salah satu diagram dalam UML yang digunakan untuk memodelkan struktur statis dari sistem. Gambarnya ini. Dan ada juga PEX-KG diagram. Adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur organisasi model sistem dengan menunjukkan paket-paket yang berisi elemen-elemen model serta hubungan di antara paket-paket tersebut. Ada juga rancangan interface sistem. Berikut referensi interface sistem informasi perpustakaan berbasis web yang akan kita buat. Di sini ada gambarnya sistem informasi perpustakaan. Di situ ada sistem login sistem, ada masukkan username, password, dan masuk. Tahapan penelitian berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan mulai dari awal akan melakukan penyusunan tugas laporan. Pada hal ini disertakan tabel untuk jadwal laporan yang berisi setiap tahap dilakukan beberapa lama dan pada bulan apa hingga tahapan akhir yang dilakukan pada penyusunan tugas laporan. Di sini ada tabel yang menunjukkan jadwal pelaporan. Bab 4. Pembahasan dan simpulan. Pembahasan. Sistem informasi perpustakaan berbasis web telah menjadi solusi yang semakin populer dan efektif dalam pengelolaan akses informasi perpustakaan di berbagai institusi pendidikan dan organisasi. Dibandingkan dengan sistem tradisional yang mengandalkan pencatatan manual dan katalog fisik, sistem berbasis web kemungkinan pengguna untuk mengakses koleksi layanan buku di perpustakaan secara online melalui internet. Simpulan, dalam dunia pendidikan, informasi merupakan salah satu unsur penting. Informasi yang baik dan terstruktur membantu guru, siswa, dan orang tua siswa untuk mengakses informasi dan lebih mudah dan jelas. Untuk itu perlu adanya perbaikan sistem informasi dalam dunia pendidikan.
Berikut adalah lampiran kami.